Saya bangun. Ambil laptop dari kantong. Duduk meja kecil Mayasari. Nyalakan. Sambung Wi-Fi. Buka cloud terenkripsi. Buka file rumah XLSX. Semua angka. Semua fakta. Kursor ke bawah. Klik kanan tab. Insert sheet. Rename, bukti Natal. 2 minggu diam total. Saya biarkan ponsel nyala. Setengah menunggu banjir marah dari Bibi. Bunga. Siapa saja. Tak ada. Seperti keluar pintu. Saya hilang. Mereka tutup barisan. Cerita Natal saya sudah ditulis ulang tanpa saya. Saya lempar diri ke kerja. Ambil semua shift ekstra. 4 shift malam 12 jam berturut. Tidur di sofa Mayasari. Lalu 2 lagi. Icu jadi tempat suci logika. Di sana sebab akibat nyata. Fakta penting. Saat saya catat penurunan pasien, tak ada yang bilang, kamu berlebihan. Mereka baca chart dan bertindak. Saya melayang. Mayasari Batu Karang. Tak tanya. Hanya tinggal mukteh peppermint. Pastikan apartemen gelap siang hari. Saya hidup dari makanan kantin rumah sakit dan adrenalin. Lubang di rekening saya. Biasanya kosong tanggal 1. Kini penuh. Uang hanya duduk. Terasa berat. Lalu 1 Desember. Tepat 2 minggu setelah Natal. Ponsel bunyi. Sinta. Suara tak riang. Tipis. Tinggi. Gemetar panik asli. Rina. Bank telepon. Saya duduk. Seragam siap shift. Bank apa? Bu? Cicilan rumah. Mereka bilang telat. Kirim surat merah. Notice of intent. Artinya apa? Kamu selalu urus. Artinya pembayaran 1 Desember tak dilakukan, kata saya datar. Aku tahu itu, jeritnya. Adi bayar obatku. Pakai kartu kredit. Dia bilang tak sanggup ini juga. Kamu harus bayar. Rina. Mereka ambil rumahku. Ini rumahku juga, kata saya pelan. Nama saya dikontrak. Aku tahu artinya notis. Kamu harus perbaiki, tangisnya. Kamu harus telepon mereka. Transfer saja. Please. Aku tak paham. Saya lihat jam. Aku tak bisa bicara. Aku kerja. Kita ketemu besok pagi jam 9 di kafe dekat rumah sakit di Grand. Kenapa di sana? Datang ke rumah saja. Jam 9 di kafe. Kalau mau bicara cicilan. Datang. Saya tutup. Pagi berikutnya saya datang pukul 8.45. Kafe terang. Steril. Dingin. Cahaya matahari banjir jendela lantai langit-langit. Bukan tempat nyaman. Tempat transaksi. Saya tak beli kopi. Duduk meja metal kecil dekat jendela. Tempat paling dingin dan terang. Letak folder Manila di depan. Sinta masuk pukul 9.02. Kelihatan kacau. Rambut acak-acakan. Pakai baju olahraga sama 2 minggu lalu. Ratu Natal hilang.
Ini wanita yang hidup di bayang saya. Rina, katanya duduk. Napas pendek. Syukurlah. Kamu telepon bank? Kamu perbaiki. Aku tak perbaiki, kata saya. Buka folder. Kita lihat ini. Dorong kertas pertama. Print spreadsheet utama rumah XLSX. Ini apa? Matanya gelisah. Hindari kertas. Ini 3 tahun hidupmu. Bu. Ini yang kamu tolak lihat. Tunjuk kolom pertama. Ini tanggal. Ini jenis biaya. Ini jumlah. Dan ini, ketuk kolom terakhir. Rekening pembayaran. Semua tulis Rina Wijaya checking. Dia tatap. Mata coba paham baris-baris. Aku tak paham spreadsheet. Rina. Kamu tahu itu. Bilang saja kamu bayar bank. Lihat barisnya. Bu. Suara saya tajam seperti pisau bedah. Ada angka berulang 15 juta rupiah. Cicilan rumah tiap tanggal 1 selama 36 bulan. Lalu ini 12 juta rupiah sekitar tanggal 4. Kopay apotek. Insulin. Obat diabetes. Tekanan darah. Saya dorong bundel kwitansi apotek. Ini kwitansi apotek. Cocokkan tanggal. Tunjuk spreadsheet lagi. Lalu ini 5 juta rupiah asuransi tambahan. Itu yang bikin Kopay hanya 12 juta rupiah. Tanpa itu bisa 60 juta rupiah. Lalu utilitas. Asuransi mobil ibu. Belanja bulanan saya rata 8 juta rupiah. Diam. Tangan ibu naik ke mulut. Lihat totalnya. Tunjuk angka bold bawah kanan. 36 bulan terakhir. Saya pribadi bayar 1,35 miliar rupiah untuk biayai kamu tinggal di rumah. Minum obat. Makan. Tangan ibu gemetar halus di meja metal. 1,35 miliar, bisiknya. Tidak. Itu tak mungkin. Semua di sini, kata saya. Setiap kwitansi. Setiap transfer. Akhirnya dia lihat saya. Mata lebar basah ketakutan bukan untuk saya. Untuk dirinya. Aku kira BPJS, aku kira ditanggung. Alasan yang saya tunggu seumur hidup. Tidak ditanggung, kata saya pelan. Dan kamu tahu. Kamu tahu. Tapi tak pernah tanya. Tak pernah sekali tanya berapa biayanya. Kamu tak mau tahu. Kamu mau saya mesin tak terlihat yang buat semuanya jalan. Kamu mau pura-pura. Lebih mudah pura-pura. Saya berdiri. Kursi metal gesek keras di lantai beton. Rina, bisiknya. Suara pecah. Rina duduk. Please. Kamu buat aku takut. Aku tak bayar cicilan, kata saya tatap dia. Aku harus kerja. Ambil shift lagi. Tinggalkan kertas di meja. Spreadsheet. Kwitansi. Tinggalkan semua di cahaya matahari dingin. Saya jalan keluar kafe tanpa lihat belakang. Besoknya ada ketukan keras di pintu apartemen Mayasari. Bukan ketuk. Pukul tinju. Mayasari kerja. Saya pakai piyama. Minum teh. Lihat lubang intip. Maya. Wajah marah.
bercak merah. Saya buka. Sialan, desisnya coba dorong masuk. Saya tahan bingkai pintu. Mau apa? Maya. Kamu coba bunuh dia. Kamu harfiah bunuh ibu sendiri. Dia wanita sakit cacat dan kamu buat dia gelandangan. Kamu monster. Sinta tak jadi gelandangan. Dia punya anak laki. Dia punya kamu. Kami tak sanggup bayar itu. Kami tak punya uang sebanyak itu. Kamu kerja rumah sakit. Kamu punya uang semua. Uang yang saya punya, kata saya. Tak lagi bayar kamu. Adi. Dan penyangkalan ibu. Dia butuh obat, jerit Maya. Dia akan mati. Dia bilang kamu potong obatnya. Obat mana yang kamu maksud? Maya. Suara saya klinis tenang. Dia berhenti. Apa? Obat resep mana yang saya potong? Lantus Solostar 100 unit ml atau Januvia 100 mg tablet atau metformin 2 kali sehari atau lisinopril hipertensi yang kalau berhenti risiko stroke besar. Mulut Maya buka tutup. Tak ada kata. Dia datang cari teriakan emosional. Tabrak dinding fakta medis. Kamu bahkan tak tahu apa yang kamu bicara, lanjut saya pelan. Kamu lihat kesempatan tinggal gratis. Kamu bilang saya mandiri. Kamu bilang keluar. Kamu dapat yang kamu mau. Konsekuensinya sekarang milik kamu dan Adi. Kamu dingin. Patetis. Tak tahu terima kasih. Kamu keluar, kata saya. Atau saya panggil polisi. Tutup pintu di muka. Tak banting. Hanya kunci deadbolt. Dengar dia mengumpat lalu pergi. Malamnya ponsel bunyi. Sinta. Biarkan 3 kali. Angkat. Tak bicara. Hanya dengar tangisnya. Bukan tangis panik bang. Tapi isak dalam pecah. Suara wanita yang benar-benar jatuh. Rina. Isaknya. Maaf. Aku lihat kertas. Maaf. Aku tak tahu. Please. Maaf. Saya dengar. Tak kasihan. Tak marah. Kosong. Seperti Chart dengar gejala. Aku tak tahu harus apa, tangisnya. Adi tak bisa. Dia utang. Startup itu semua utang. Dia tak punya apa-apa. Rina. Dia punya kurang dari 0. Akhirnya kebenaran. Anak emas lubang hitam. Tarik napas. Ini yang kamu lakukan, kata saya suara perawat. Saya bayar 1 kali terakhir. Cicilan Desember. Kasih kamu 30 hari. Paham? Ya, bisiknya. Kamu telepon dinas sosial lansia besok pagi. Kamu ajukan BPJS PBI. Sekarang penghasilan saya tak masuk rumah tangga. Kamu kemungkinan dapat bantuan penuh. Mereka kasih case worker. Bantu urus tagihan medis. Oke. Saya transfer 15 juta rupiah ke bank sekarang. Ini yang terakhir. Ini akhir. Saya tak kirim uang lagi. Tak jawab telepon soal tagihan. Rina maaf. Aku harus pergi, kata saya. Buka app bank.
Otorisasikan. Transfer selesai. Selamat tinggal, Bu. Tutup. Gaji pertama yang benar-benar milik saya terasa aneh. Duduk di rekening tak berkurang transfer besar biasa. 3 hari saya hanya lihat. Angka tak terasa nyata. Saya lama jadi saluran keuangan. Lupa arti uang untuk diri sendiri. 2 minggu lagi di sofa Mayasari. Cukup deposit dan sewa pertama. Saya temukan studio di Capitol Hill, Jakarta. Kotak 12M 2 lantai 3 gedung bata tua. Lantai kayu berderit. Radiator mendesis. Dapur kecil kompor setengah. Sempurna. Saat tanda kontrak pakai uang overtime 3 minggu. Tangan tak gemetar. Saya tanda deklarasi kemerdekaan sendiri. Pindah dengan kantong sampah baju. Ijazah. Laptop. Tak ada furnitur. Minggu pertama tidur ditumpukan seragam bersih sebagai bantal. Tidur terbaik 10 tahun. Matahari bangunkan lewat jendela besar bersih lihat gang. Hanya suara kota jauh. Tak ada mesin cuci. Tak ada neon. Tak ada langkah orang yang benci kehadiran saya. Pertama kali beli furnitur bukan kasur atau sofa. Mantel. Masuk department store. Kebagian outerwear. Temukan mantel wol abu-abu tebal kerah tinggi saku dalam. Berat. Bagus. Mahal. Lebih dari belanja bulanan ibu dulu. Coba. Rasanya baju besi. Pelukan. Pertama kali beli untuk diri sendiri karena mau. Bayar cash. Uang overtime. Pakai keluar toko. Jalan di jalan Jakarta dingin. Tangan di saku flece. Rasakan sesuatu hilang bertahun, diri sendiri. Saya orang yang ada. Terpisah dari apa yang saya lakukan untuk orang lain. Dengan stabil. Dunia buka. Minggu berikutnya. Manajer di RS Harapan Sehat. Bu Bet. Panggil setelah shift. Wijaya, katanya tanpa basa-basi. Kamu ambil banyak shift. Kelihatan capek tapi chart sempurna. Aku hanya fokus. Bu. Bagus. Posisi chart Nurse malam buka. Yang lama pindah bedah. Sementara 6 bulan dengan kenaikan gaji. Milikmu kalau mau. Lebih admin. Kurang lantai. Tapi kamu satu-satunya yang aku percaya tak bakar unit. Saya kaget. Ya. Tentu. Lebih dari gaji. Pengakuan. Jalur. Hari sama. Saya buka laptop daftar kelas malam di Politeknik Jakarta. Bukan sertifikasi keperawatan. Pengantar manajemen SDM. Saya hidup sebagai aset salah kelola. Waktunya pelajari bahasa kebijakan. Payroll. Tanggung jawab korporat. Tak tahu kemana. Tapi rasanya bangun rumah sendiri. Bukan bayar rumah orang lain. Diam keluarga memekakan. Saya hilang. Kabar hanya serpihan lewat rumor rumah sakit. Sebulan setelah pindah. Di kantin. Patricia perawat home care duduk depan. Rina Wijaya ya, buka sandwich. Iya. Hai Patricia. Kebetulan. Baru dari rumah ibumu.
Aku perawat home care barunya. Saya beku. Kopi setengah jalan. Oh ya. BPJS PBI akhirnya jalan. Agensi kami tugas 2 kali seminggu. Monitor gula. Tekanan. Obat. Dia gimana? Tanya saya netral. Dia unik, kata Patricia pelan. Ada anak laki tinggal. Adi diabetes total. Istrinya kabur minggu lalu. Kembali ke Surabaya. Caseworker bilang dia ajukan cerai hari mendarat. Tak daftar jadi perawat miskin keluarga miskinnya. Patricia tiru kutipan. Adi sekarang kerja. Tapi di gudang fulfillment Amazon. Kamu lihat dia benci. Duduk cemberut saat saya ambil darah ibunya. Saya angguk. Maya Beach minimalis kabur saat uang kering. Anak emas Adi packing kotak shift malam. Konsekuensi nyata. Ibumu, lanjut Patricia. Dia sering cerita tentang kamu. Saya berhenti. Dia bilang apa? Kamu tahu. Cuma sebut. Rina dulu urus ini, atau Rina tahu apotek mana? Dia kangen kamu. Saya tak tahu taruh info itu di mana. Kecil. Lembut. Rumit. Saya simpan saja. Dia di tangan bagus sama kamu, kata saya. Aku harus lari. 3 bulan lewat. Januari. Studio saya suaka. Saya punya kasur dan rak buku kecil. Saya unggul di kelas SDM. Posisi charge nurse tantangan dan saya bagus. Hemat uang. Sembuh. Kecemasan konstan di dada 3 tahun hilang. Saya mulai percaya saya selamat. Bebas. Lalu bisik-bisik mulai. Mulai dari SMS Bibi Rini. Rina sayang. Aku khawatir sekali soal ibumu. Suaranya lemah sekali. Kami semua doa untuk dia dan kamu. Semoga kamu temukan maaf di hati. Saya tatap SMS. Maaf. Lalu email paman yang tak bicara 5 tahun. Forward rantai. Judul, Doa untuk Sinta. Rasa dingin familiar merayap. Narasi ditulis ulang. Korban dipindah. Pernyataan publik datang Selasa pagi. Saya baru pulang shift malam. Pikiran penuh rasio staf dan chart pasien. Lepas sepatu. Buat teh. Scroll Instagram seperti biasa. Dan ada. Feed bunga. Bukan story hilang. Post grid permanen. Foto Ibu Sinta. Bukan Sinta yang saya kenal. Duduk di kursi ruang tamu. Kelihatan lebih kecil. Berantakan artistik. Pegang tongkat kayu yang tak pernah saya lihat. Tatap jendela. Satu air mata sempurna di pipi. Foto indah. Cahaya dramatis. Ekspresi penderitaan mulia. Caption bunga masterpiece pasif-agresif. Ini wanita paling berani yang saya tahu. Tante Sinta. Meski sakit serius dan ditinggalkan orang yang seharusnya sayang. Dia bangun tiap hari. Bertahan dengan hampir nol. Ditinggal tangani tagihan medis sendirian setelah anaknya. Perawat pula. Anggap dia beban dan pergi saat Natal. Kami semua coba bantu angkat potongan. Tapi kirim doa dan vibe baik.
keluarga sejati yang kamu pilih. Kami sayang kamu. Sinta. Kamu tak sendiri. Saya baca sekali. 2 kali. Lihat tongkat. Air mata artistik. Ratusan like sudah banjir. Komentar keluarga. Kriminal. Muak. Bagaimana bisa lakukan ke ibu sendiri? Marah asam panas yang saya kira datang tak muncul. Tak ingin nangis. 3 bulan damai. Mantel wall. Kelas SGM. Gelar Charge Nurse. Bangun sesuatu baru di saya. Tulang punggung. Saya bukan gadis di gudang lagi. Tarik napas pelan. Hirup teh peppermint. Lihat foto. Kebohongan. Eksekusi publik saya. Letakmu. Ambil laptop. Buka. Klik cloud terenkripsi. Buka file rumah XLSX. Lihat tab pertama total 1,4 miliar rupiah. Lalu klik tab kedua kosong yang saya buat di apartemen Maya Sari 3 bulan lalu. Label bukti Natal. Waktunya isi. Saya duduk meja kecil. Matahari pagi baru terangi layar laptop. Post bunga masih terbuka. Air mata artistik. Tongkat. Caption. Deklarasi publik saya monster. Saya dilatih ICU. Tak reaksi alarm. Reaksi pasien. Tak reaksi duka keluarga. Reaksi data monitor. Histeria mewah. Panik hak istimewa. Saya tak punya. Bukan tulis surat. Susun laporan. Langkah pertama buka file rumah XLSX. Review total 1,35 miliar rupiah. Tambah baris 15 juta rupiah tanggal 1 Desember. Pembayaran terakhir. Pesangon. Total sekarang lebih 1,4 miliar rupiah. Simpan PDF. Lampiran 1. Lalu buka folder scan dokumen. Saya lakukan metodis saat di Mayasari. Laporan cicilan 36 lembar. Kwitansi apotek tebal. Premi asuransi. Gabung jadi 1 PDF besar. Lampiran 2. Buka portal gaji RS Harapan Sehat. Download slip Oktober. Bulan terakhir sebelum keluar. Lingkar gaji bersih 65 juta rupiah. Lingkar transfer 30 juta rupiah cicilan dan 12 juta rupiah apotek. Tulis baris bawah, sisa pendapatan pribadi 23 juta rupiah. Simpan PDF ketiga. Akhirnya ambil kantong sampah masih di sudut lemari baru. Tarik bingkai, ijazah keperawatan. Plakat perawat tahun. Sertifikasi. Masih belepotan ampas kopi Maya. Foto seperti itu lebih kuat. Letak di lantai kayu bersih. Putih ijazah belepotan coklat. Emas plakat belepotan kotor. Ambil foto high-res dari atas. Komposisi tajam. Seperti bukti TKP. Simpan discarded assets JPG. Lampiran 4. Buka email. Bukan akun pribadi. Akun anonim aman yang saya buat minggu lalu. Di kolom to. Ketik Ibu Sinta. Adi. Bunga. Bibi Rini. Paman. 2 sepupu lain yang komentar post bunga. Semua di grup chat.
Semua di meja Natal. Daftar panjang. Subjek, 36 bulan data dan akuntabilitas. Body, kepada semua pihak terkait. Telah sampai ke perhatian saya bahwa informasi palsu signifikan tentang hubungan saya dengan Ibu Sinta Wijaya beredar. Narasi ini salah dan merusak. Selama 3 tahun terakhir, saya satu-satunya penopang keuangan rumah di Jalan Elmwood 2450. Peran ini saya ambil pribadi. Sifat pribadi ini kini dieksploitasi jadi cerita fiksi publik pengabaian saya. Saya bukan korban. Saya kreditur. Usaha saya selesaikan dengan fakta disebut berlebihan. Diam saya diartikan bersalah. Saya tak diam lagi. Lampiran 4 file. Ringkasan keuangan 36 bulan PDF. Spreadsheet rinci semua cicilan. Medis. Asuransi. Rumah tangga sejak November 2019. Total lebih 1,4 miliar rupiah. Bukti kwitansi PDF lengkap. Breakdown pendapatan versus pengeluaran Oktober. Foto aset dibuang JPEG. Dokumen ini bukan serangan. Audit. Fakta. Narasi pengabaian saya bohong untuk tutupi Adi saat pulang tak sanggup atau tak mau tanggung jawab keuangan dan ibu aktif pilih dukung itu. Informasi ini hanya klarifikasi. Bukan undangan debat. Fakta final. Hormat. Rina Wijaya. Jari hover tombol kirim 1 detik. Pikir gadis di gudang. Pikir bau pemutih. Pikir ibu sesap anggur. Klik kirim. 24 jam pertama diam. Saya ke kelas SDM. Shift charge Nurse. Pulang. Tidur. Bangun. Saya kira diam lanjut. Mungkin mereka kaget mundur permanen. Jam 4 sore besok. Ponsel yang diam 3 bulan bergetar. Tak berhenti. Banjir. SMS. Voicemail. Email ke akun pribadi. Pertama Bibi Rini. Rina. Aku baru baca emailmu. Aku tak ada kata. Aku malu. Aku tak tahu. Kami hanya percaya. Ya Tuhan. Kami sangat minta maaf. Lalu voicemail paman. Dia nangis. Aku lihat tagihan apotek. Rina. Dan slip gajimu. Aku telepon bunga dan kasih pelajaran. Ini mengerikan apa yang mereka lakukan. Aku sakit. SMS sepupu hapus post jijik itu dari feed. Aku merasa idiot. Maaf sekali. Rina Please bilang apa yang bisa kami lakukan. Dan seterusnya. Ponsel Kor maaf. Gelombang kaget dan malu. Like post bunga tak berhenti. Dihapus aktif. Post hilang dari Instagram jam 5.15. Saya baca setiap pesan. Putar setiap voicemail. Ke setiap satu. Kirim balasan teks pratuli sama. Terima kasih sudah baca. Informasi ini bukan untuk debat. Saya hargai pemahamanmu. Dingin tapi final. Tak beri ruang argumen. Alasan untuk Sinta. Atau basa-basi kosong. Pengakuan maaf dan tutup pintu. Jam 6 malam. SMS dari nomor tak tersimpan tapi saya kenal. Adi.
Aku baca emailmu. Lampirannya. Aku tak tahu. Aku salah. Itu saja. Aku salah. Aku bayar apotek ibu sejak hari di toko. Dan aku lanjut bayar. Aku cari cara. Maaf. Saya tatap. Pertama kali jujur yang pernah dia bilang ke saya. Ketik balasan standar. Terima kasih sudah baca. Informasi ini bukan untuk debat. Dia balas sekali lagi. Aku tahu. Aku tak debat. Hanya bilang. Saya letak ponsel. Saya lakukan. Ganti cerita mereka dengan kebenaran. Audit selesai. 1 jam kemudian. Panggilan terakhir. Sinta. Biarkan bunyi. Tak mau dengar tangis. Tak mau alasan. Dia telepon lagi. Keempat kali. Angkat. Halo. Rina. Suara tak histeris. Tak nangis. Datar. Kalah total. Rina. Aku perlu lihat kamu. Please. Bukan debat. Aku hanya perlu lihat kamu sekali lagi. Saya jeda. Kenapa? Aku jelaskan. Please. Kafe besok pagi. Seperti dulu. Kenapa di sana? Datang rumah saja. Jam 9 seperti dulu. Kalau mau bicara cicilan. Datang. Saya tutup. Pagi berikutnya saya datang duluan. Tak duduk meja dingin dekat jendela. Itu meja dakwaan. Pilih but kecil belakang. Vinil retak. Tempat obrolan. Bukan konfrontasi. Saya kendali lingkungan. Dia masuk kelihatan sama. Rapuh. Capek. Tapi panik hilang. Kosong saja. Duduk. Tangan gemetar di meja. Tak pesan kopi. Hanya tatap saya. Dia kelihatan punya masa depan lebih baik, katanya. Saya diam. Itu sebabnya, bisiknya. Mata penuh air mata tak jatuh. Semua tahun itu. Bukan karena aku tak sayang kamu. Aku wanita lemah. Rina. Bodoh dan lemah. Aku lihat kamu dan Adi. Adi laki-laki. Menawan. Bicara hal besar. Uang besar. Ide besar. Kelihatan punya potensi lebih. Kelihatan kuda juara. Dan aku pasang taruhan padanya. Aku taruh semua chip padanya. Dia tatap tangan. Dan kamu? Kamu stabil. Kamu baik. Dapat beasiswa. Dapat ijazah keperawatan. Dapat kerja. Bayar tagihan. Kamu tak pernah beri aku khawatir. Jadi aku tak pernah pikirkan kamu. Lebih mudah sandarkan padamu. Lebih mudah. Pengakuan paling jujur dan brutal seumur hidup. Dia tak pilih Adi karena cinta. Pilih sebagai investasi. Perlakukan saya sebagai utilitas. Saya tunggu ini seumur hidup. Kira dapat marah panas. Akhirnya teriak. Rasanya kosong. Diagnosis dikonfirmasi. Kasus ditutup. Tak marah ke data pound. Terima saja.
Aku paham, kata saya pelan. Dia angkat muka. Kaget. Kamu paham? Aku paham kenapa kamu lakukan. Itu tak buat benar. Tapi masuk akal. Kamu kira dia rencana pensiunmu dan aku rekeningmu. Dia tersentak tapi tak bantah. Lalu apa sekarang? Bisiknya. Tarik napas. Lihat lewat jendela. Butuh waktu, kata saya. Lama untuk saya proses ini dan hubungan kita. Tak akan pernah seperti dulu. Bu? Tak bisa. Akan beda sekarang. Aku bukan perawat anakmu. Bukan jaring pengaman keuanganmu. Hanya Rina yang tinggal di seberang kota. Itu saya sekarang. Aku terima, katanya angguk. Air mata akhirnya jatuh. Kamu bisa maafkan aku? Saya tatap. Pikir gudang. Pikir gelas anggur. Pikir 1,4 miliar rupiah. Berdiri. Aku harus ke kelas, kata saya. Dia tak coba hentikan. Tak tanya lagi. Hanya lihat. Saya tak peluk. Tak janji telepon. Tak beri kata penghiburan. Hanya angguk kecil final dan jalan pergi. Posisi Charge Nurse jadi permanen. Bubet tanda tangan promosi senior Nurse dan kenaikan gaji pertama napas finansial nyata dewasa saya. Bukan jackpot tapi cukup. Beda survive dan bangun. Pertama bangun setelah mantel wall adalah rak buku. Sabtu. Hari biasa saya tidur lepas shift malam. Di toko furnitur sungguhan. Temukan rak kayu solid gelap tinggi. Bayar kirim. Saat datang. Saya rakit sendiri di tengah studio kecil. Bau lakuer dan kayu baru. Sebelum isi buku. Ambil dari lemari, ijazah. Sertifikasi. Penghargaan perawat tahun. Bawa ke wastafel dapur kecil. Buka belakang bingkai. Keluarkan kaca. Cuci. Gosok teliti noda ampas kopi maya kering. Kaca mengkilap. Poles logam plakat murah. Rakit lagi. Tangan mantap. Letak di rak tengah rak buku baru. Bukan bukti lagi. Trofi. Pengingat. Bukan penghinaan. Tapi saya dapat dan saya rebut kembali. Malam jadi fokus baru. Setelah shift. Buat teh. Buka laptop kelas SDM. Bahasa menarik. Bahasa korporasi. Tapi juga batas. Baca bab manajemen sumber daya. Resolusi konflik. Struktur akuntabilitas. Definisi ruang kerja. Sadar saya bukan hanya anak. Saya karyawan tak kontrak. Tak bayar. Tak diklasifikasi di unit keluarga disfungsional. Saya seluruh Departemen Keuangan. Divisi Pengadaan Kesehatan. Manajer krisis on-call. Semua tanpa bayar dan hormat. Ibu CEO. Adi anak perusahaan gagal bailout. Maya dan Bunga konsultan toksik yang rekomendasikan terminasi saya. Kursus SDM beri kosakata trauma saya. Bukan tak adil. Tapi kegagalan manajemen. Kerusakan total kebijakan. Belajar bahasa baru dingin objektif aneh memberdayakan. Pindah pengalaman dari emosi berantakan tak terkendali ke studi kasus jelas. Masalah punya solusi.
dan solusi. Saya temukan. 1 kata kebijakan, tidak. 6 bulan lewat. Salju Januari mencair. Musim semi ke Jakarta. Dengan nilai akhir kelas SDM. Rumah sakit makhluk hidup. Kabar internal cepat. Bubet bukan satu-satunya perhatikan kerja saya. Email bukan dari divisi keperawatan, tapi administrasi utama rumah sakit. Koordinator SDM senior staf keperawatan pensiun. Mereka lihat performa saya charge nurse kelola staf rumit dan konflik. Lihat file karyawan saya baru selesai sertifikasi SDM. Tawarkan transfer internal. Wawancara formalitas. Pekerjaan milik saya. Saya tatap email. Dunia beda. Kantor. J. Senin Jumat 95. Tak ada malam. Tak ada 12 jam. Tak ada kerja Natal. Akhir pekan sungguhan. Konsep asing. Tak paham. Gaji potong secara teknis dari overtime brutal senior nurse. Tapi tagihan saya hanya tagihan saya. Tak butuh overtime bertahan. Punya surplus. Terima posisi. Shift terakhir icu aneh. Pamit bip. Alarm. Bau steril familiar. Pamit Mayasari. Meski lihat di luar kerja. Sedih tinggalkan garis depan. Tapi saat gesek badge terakhir jam 7 pagi. Hanya lega. Tinggalkan hidup reaksi konstan. Jalan ke hidup niat. Dengan kerja baru datang hidup baru. Studio yang suaka kini terasa sementara. Dengan pendapatan stabil. Temukan apartemen sungguhan. 1 kamar gedung tenang lift dan tanaman ivy lambat di dinding bata. Punya dapur terpisah. Kamar dengan pintu tutup. Ruang makan kecil. Beli meja. Kecil bundar hanya 2 kursi. Tapi meja. Bukan sofa atau pangkuan. Tempat duduk. Makan. Jamu. Orang pertama saya jamu Mayasari. Sabtu sore. Sabtu pertama libur. Rasanya mulia. Matahari tinggi. Saya tak tidur. Tak kerja. Dia bawa vas 3 bunga matahari besar cerah. Untuk tempat baru. Katanya letak tengah meja kecil baru. Esmi. Kamu sipil sekarang. Rasanya pakai baju bukan seragam. Aneh, saya tertawa tuang air. Terus pikir lupa sesuatu. Kami duduk meja. Hanya 2 kursi. 2 teman. Cahaya matahari masuk. Sederhana. Normal. Segala yang pernah saya mau. Malam itu tidur di kamar baru. Apartemen tenang. Tak capek shift ganda. Hanya puas. Tidur mudah. Dan pertama kali sadar sudah bulan tak mimpi. Mimpi terjebak gudang. Dinding bau pemutih. Mesin cuci seperti laut tenggelam. Hilang. Mimpi buruk berhenti. Kehidupan lama pudar. Detail datang serpihan tangan kedua. Patricia di pesta pensiun dokter lain bilang rumah di Jalan Elmwood dijual. Hasil setelah lunas cicilan tak cukup. Setelah utang besar Adi yang ibu kosain tahun lalu. Hampir tak ada. Sinta akhirnya tak mampu tinggal.
Pindah ke apartemen subsidi lansia seberang kota. Patricia masih lihat. Dia baik-baik, katanya angkat bahu. Tempat bersih. Makan diatur. Adi masih di gudang. Kini supervisor shift. Tak luncurkan startup disruptif. Tapi kirim ibu uang kecil tetap tiap 2 minggu. Transfer langsung. Pamer hilang. Post Facebook rooftop cocktail diganti diam panjang. Dan bunga. Instagramnya dulu banjir promosi diri dan berkat pasif agresif. Mati. Setelah email. Setelah tarik post publik. Dia berhenti. Tak ada story. Tak ada podcast. Seperti balon ditusuk. Udara toksik bocor. Dia tunggu. Saya pikir. Drama baru. Skrip baru. Saya hidup baru. Bagus di kerja SDM. Terorganisir. Empati tapi tegas. Ternyata unik tangani pelanggaran kebijakan dan konflik interpersonal. Musim panas ke musim gugur. Daun berubah. Udara sejuk. Hampir setahun penuh sejak saya seret hidup keluar rumah dalam kantong sampah. Suatu malam awal November. Pulang apartemen tenang. Sortir surat. Temukan kartu. Tebal krem. Bukan tagihan. Bukan sampah. Buka. Undangan Natal. Tulisan tangan Bibi Rini. Alamat rumahnya di Aurora. Bukan permohonan emosional panjang. Hanya kartu. Rina tersayang. Kami host Natal tahun ini. Hanya keluarga. Kami sangat harap kamu datang. Rumah jadi ceria punya kamu. Saya berdiri dapur pegang kartu. Lihat bunga matahari di meja. Sudah kering tapi indah. Lihat rak buku. Ijazah berkilau lampu. Saya bukan orang sama yang duduk kursi lipat. Undangan pertanyaan. Dan saya akhirnya tenang jawab. Undangan di meja 2 kursi 3 hari. Kartu krem sederhana tapi berat seperti gugatan. Rumah jadi ceria punya kamu. Kata Bibi Rini. Tapi subteks ranjau seluruh keluarga. Mereka minta maaf setelah email. Ungkap kaget dan malu. Tapi itu 10 bulan lalu. 10 bulan lama keluarga duduk dengan rasa bersalah sendiri. Rasa bersalah basi jadi dendam. Cari cara tulis ulang lagi. Undangan bukan cabang zaitun. Panggilan. Mereka mau lihat apakah Rina baru tenang mandiri lipat. Mau lihat apakah setahun diam lembutkan saya. Mau lihat apakah saya siap kembali jadi yang baik lagi. Serap ketidaknyamanan mereka. Buat hari raya ceria. Saya datang. Tapi bukan sebagai keponakan atau anak. Datang sebagai auditor. Sebagai koordinator SDM hadiri rapat risiko tinggi dengan departemen disfungsional. Acara. Dari SMS follow up Bibi. Di rumahnya Aurora dan dia tambah. Bunga bantu luar biasa. Dia atur seluruh alur malam. Tentu. Sutradara kembali dengan pertunjukan baru. Selasa sebelum Natal saya siapkan. Persiapan tak resep. Saya punya kotak kayu tipis. Jenis untuk dokumen penting. Walnut dengan kait kuningan sederhana. Saya beli khusus. Kotak go bag.
File bukti Natal bentuk fisik. Taruh print rumah XLSX. Timeline 36 bulan. 1,4 miliar rupiah rinci. Font Times New Roman 12 tajam. Di samping. Dokumen saya dapat 3 bulan setelah email. Salinan formulir tanggung jawab keuangan dan otorisasi kontak yang Sinta tanda untuk finalisasi apartemen subsidi dan kasus BPJS PBI. Kertas birokrasi standar membosankan. Tapi punya klausul indah spesifik. Mata SDM saya lihat langsung. Secara hukum tunjuk case manager dan kerabat terdekat Adi Pratama sebagai satu-satunya kontak keuangan dan medis. Bawah tanda tangan goyah tipis Sinta Wijaya. Secara hukum saya tak lagi rantai komando. Lalu tambah USB kecil hitam biasa. Di dalam satu file audio. Saya temukan saat bersih memori ponsel. Setahun lalu di gudang. Dikelilingi obsesi beige maya. Saya insting rekam sebelum konfrontasi laundry. Lupa. Tapi rekam seluruh percakapan. Dengar sekali di apartemen tenang baru. Audio jernih mengejutkan. Suara Maya. Waktunya kamu mandiri. Keluar hidup sendiri. Suara Sinta lembut hianat. Dia benar. Sayang. Kamu harus hidup sendiri. Suara Adi. Atur ulang situasi tinggal dengan benar. Rekaman satu pihak konsen. Dibuat di rumah yang secara hukum saya bayar. Bisa pakai. Tak terbantah. Suara pengusiran saya sendiri. Saya tunjuk kotak ke Mayasari saat kopi. Ini kotak pecah kaca kalau darurat, katanya ketuk tutup. Ini level sabuk hitam batas. Rina. Aku kagum dan agak takut. Aku tak mau pakai, kata saya kait. Mau makan ayam panggang. Bicara cuaca. Pulang. Tapi kamu tak masuk tak bersenjata, katanya serius. Itu bedanya. Kamu bukan tamu. Kamu kekuatan nuklir. Mereka tak luncur kalau tahu kamu punya kode. Tak buka kotak kecuali mereka lewati garis merah keras. Janji. Panggilan mulai malam sebelum. Pertama Sinta. Suara tipis gugup. Rina. Kamu dapat undangan. Dapat. Bu. Aku rencana datang. Oh, gelombang lega audible. Itu bagus sekali. Hanya makan malam. Akan enak sekali. Dia memohon. Meminta dengan caranya jangan bawa kebenaran. Aku tunggu makan malam tenang, kata saya sopan netral. Tapi satu syarat. Apa saja? Sayang. Tak ada kamera, kata saya. Tak ada ponsel keluar. Tak video. Tak foto. Tak podcast. Aku tak datang konten feed Instagram bunga. Datang sebagai tamu. Kalau lihat ponsel rekam. Aku pergi. Tentu. Tentu. Aku bilang dia. Tak ada kamera. Ya. Aku bilang sekarang. Terima kasih. Rina. Tutup. Kelihatan puas. Ponsel bunyi 10 menit kemudian. Grup chat keluarga lama mati 10 bulan. Pesan baru bunga. Sangat excited lihat semua besok untuk Natal tradisional sungguhan. Hari untuk keluarga. Syukur.
dan bicara arti tanggung jawab keluarga bagi kita semua. Tak sabar dengar pikiran semua. Sampai jam 4. Jari saya dingin. Provokasi begitu blak-blakan. Langsung. Hampir kekanak-kanakan. Dia marah syarat saya. Ini balasannya. Atur tema. Pasang perangkap. Kata tanggung jawab caps. Berdenyut seperti neon. Saya tatap. Rasakan adrenalin lama. Fight or flight. Lalu perasaan tenang baru ambil alih. Koordinator SDM. Dia baru edarkan agenda rapat hostile. Saya mau ketik, aku tak datang, saat ponsel bunyi lagi. SMS pribadi Adi. Hei. Aku lihat pesan bunga. Jangan biarkan dia ganggu kamu. Dia hanya bunga. Aku bilang aku datang. Aku datang. Kalau kamu butuh aku konfirmasi apa saja. Aku lakukan. Saya baca 3 kali. Kalau kamu butuh. Aku konfirmasi. Pertama kali seumur hidup dia tawarkan dukung saya. Pria packing kotak di gudang ternyata beda dari pria koktail rooftop. Dia hidup realitas sekarang. Saksi potensial. Meski enggan. Terima kasih. Adi, ketik balik. Aku rencana malam tenang. Sampai besok. Letak ponsel. Permainan berubah. Kembali ke kotak kayu. Buka sekali lagi. Ambil print rumah XLSX. Komprehensif tapi padat. Banyak angka. Kalau bunga mau debat publik, saya butuh visual lebih baik. Habiskan 1 jam buat dokumen baru. Nama Elmwood Driver and Expense Timeline. Buat tabel. 36 baris. 1 tiap bulan saya bayar semua. Simpel. 4 kolom, 1 bulan tahun. 2 cicilan utilitas dibayar YT. 3 asuransi medis dibayar YT. 4 catatan. Di catatan Oktober 2022, Adi, Maya, dan Sinta minta Rina pindah ke gudang. November 2022, Rina minta keluar rumah. Rina tanggung 100% biaya rumah 30 hari. Desember 2022, cicilan terakhir dibayar. Tanggung jawab keuangan pindah ke Sinta Wijaya dan Adi Pratama. Print. 1 halaman. Simpel. Menghancurkan. Print 10 kopi. 1 tiap dewasa di meja. Selip ke kotak kayu di atas. Hari Natal. Saya tak bangun takut. Bangun tujuan. Berpakaian hati-hati. Bukan seragam. Bukan sweater murah. Celana abu gelap. Blus sutra hitam sederhana. Mantel wol. Kelihatan seperti ke sidang. Masuk kotak walnut tipis ke tas tote. Ambil kunci. Berdiri pintu apartemen tenang damai. Tarik napas pelan dalam keluar. Udara bersih. Tak bau pemutih atau apek. Sentuh kayu halus kotak lewat sisi tas. Tenang mutlak. Perasaan sebelum dorong adafan. Sebelum kode saat alarm bunyi dan pikiran jadi sunyi indah fokus. Kamu tahu prosedur. Kamu tahu peran. Tak takut. Siap saja. Saya drive ke Aurora.
Rumah Bibirini di pinggiran tenang. Rumput rapi dan kalkun inflatable. Parkir jalan. Jalan jalur batu. Rumah penuh cahaya. Dengar tawa tertahan kerumun. Berdiri undakan depan. Dari dalam. Bau tak salah. Gulung sambut saya, kaya. Gurih. Rumit ayam panggang. Sage dan bawang. Bau pertunjukan. Angkat tangan. Tekan bel. Rumah Bibirini gemerlap dan hangat menyumbat. Meja siap 20 orang. Replika pertunjukan tahun lalu. Linen. Lilin. Semprotan daun plastik musim gugur. Usaha berlebih jadi pernyataan sendiri. Usaha putus asa buktikan tahun lalu anomali. Ini keluarga asli. Bahagia. Normal. Ceria. Saya duduk. Bukan kursi lipat kali ini. Tapi tempat setting proper. Dijejalkan antara sepupu kedua dan paman. Sinta di ujung jauh. Adi di samping. Saya. Catat. Ditempatkan sejauh mungkin geografis dari mereka. Lalu saya lihat. Di samping piring bunga. Di tripod kecil. Mikrofon perak kecil jenis podcaster. Ponselnya ditopang. Arah ke meja. Ibu tangkap mata saya dan geleng kecil ketakutan seolah bilang, aku sudah bilang dia jangan. Tapi tak hentikan. Oke semua. Semua, bunga nyaring buatan. Ketuk mikrofon. Tung kecil dari speaker Bluetooth di bufet. Selamat datang di podcast Syukur Keluarga Resmi. Aku hanya rekam toast kita supaya ingat malam penyembuhan indah ini. Dia langgar satu syarat yang saya pasang. Lakukan publik dan pertama. Bibirini. Kamu mulai, kata bunga. Toast mulai. Bibi syukur semua kumpul lagi. Paman syukur kerja baru. Sepupu kedua syukur mobil baru. Parade syukur permukaan beige. Setiap toast saya rasakan ketegangan ruangan naik. Semua hindari ranjau. Semua bicara sekitar kejadian tahun lalu. Lalu giliran bunga. Dia angkat mikrofon. Pegang seperti selebriti. Saya syukur, katanya suara turun serius. Untuk tanggung jawab. Dia tunggu malam ini ucap kata ini. Syukur untuk orang yang paham arti keluarga. Yang datang. Yang tak lari. Yang tak tinggalkan orang yang besarkan mereka hanya karena susah. Matanya cerah jahat temukan saya di seberang meja. Ruangan mati sunyi. Hanya dengung mikrofon tinggi. Ini momen. Perangkap yang dia pasang sejak grup chat. Ini pengadilan publik. Dia tantang saya bela diri. Lalu dia ucap. Baris yang dipoles setahun. Sequel hit asli. Maksudku serius, katanya dengan tawa nyaring ringan setelah semua drama tahun lalu. Rina. Kamu bahkan kenapa kembali? Ini dia. Garis merah keras. Saya tak lihat bunga. Lihat ibu. Amati Sinta. Amati saat seluruh meja balik ke saya. Lihat panik di matanya. Lihat tangannya sedikit gemetar ambil gelas anggur merah. Lihat angkat ke bibir dan lagi. Kedua kali seumur hidup di hadapan penghinaan publik saya. Ibu Sinta sesap anggur. Pandang jauh.
Tak bilang apa-apa. Terima kasih. Bunga, kata saya suara potong sunyi. Kamu baru klarifikasi tujuan rapat ini. Pertunjukan selesai. Audit mulai. Saya raih tas tote. Tarik kotak kayu walnut tipis. Letak di meja depan dengan klik lembut definitif. Bukan piring makanan. Bukti. Buka kait kuningan kecil. Bunyi keras di sunyi. Buka tutup. Di dalam. Seperti rencana. File saya duduk terorganisir sempurna. Timeline print. Kopi dijilid. USB. Seperti niat. Bersih steril seperti nampan bedah. Itu apa? Tanya paman gugup. Rina. Jangan, mohon Sinta dari ujung meja. Wajah pucat. Kamu undang saya. Bunga, kata saya tak lihat ibu. Kamu tanya. Saya jawab. Ambil USB hitam kecil dari kotak. Kamu rekam podcast, kata saya. Bagus. Artinya kamu hargai audio sumber primer. Tarik ponsel dari saku. Colok USB ke adapter. Colok ke ponsel. Play. Suara saya sendiri setahun lalu bergema dari speaker ponsel. Tipis kecil. Bu, aku butuh tidur. Aku tak bisa urus pasien kalau zombie. Lalu Maya, jangan berlebihan. Kamu berlebihan sekali. Lalu audio ruang makan. Suara Maya jernih. Waktunya kamu mandiri. Keluar hidup sendiri. Suara Sinta lembut final. Dia benar. Sayang. Kamu harus hidup sendiri. Suara Adi. Atur ulang situasi tinggal dengan benar. Saya stop. Tak ada yang makan. Tak ada yang napas. Wajah Bunga kapur putih. Mikrofon di tangannya kelihatan konyol. Itu, kata saya. Audio Natal tahun lalu. Drama yang kamu sebut. Bunga. Hari saya dibilang ibu. Sepupu. Dan istrinya waktunya keluar dari rumah yang saya bayar. Raih kembali ke kotak. Ambil tumpukan timeline 1 halaman. Tapi saya tahu, kata saya suara tenang jernih. Audio bisa diambil konteks. Jadi saya siapkan timeline sederhana. Ringkasan tanggung jawab yang kamu mau bahas. Berdiri. Jalan keliling meja. Letak 1 lembar menghadap bawah di depan setiap dewasa. Depan bibi. Paman. Sepupu. Letak 1 depan Adi. Depan Bunga. Dan terakhir depan Ibu Sinta. Kembali duduk. Silakan balik. Mereka lakukan. Saya amati mata mereka gerak di grid. Lihat wajah paman memerah marah gelap. Dengar bibir ini hembus napas kecil ngeri. Tutup mulut tangan. Ini apa? Bisiknya. Ini ringkasan 36 bulan, kata saya. Chart ya tidak sederhana siapa bayar hidup kakakmu. Cicilan. Utilitas. Asuransi. 140 juta rupiah obat dan perawatan. Dan di situ, tunjuk baris November 2022. Catatan, Rina minta keluar rumah. Itu pengabaian yang Bunga tulis tentang. Bunga tatap kertas. Mulut terbuka. I konten cuma konten,
gagapnya. Aku hanya cerita dia. Kamu cerita bohong, kata saya suara S. Tarik dokumen final dari arsip email di ponsel. Screenshot post Instagramnya. Ini ceritamu. Bunga. Foto ibu dengan tongkat yang tak dipakai. Caption soal tagihan medis menghancurkan. Dan ini, angka timeline. Data. Tak cocok. Itu disebut bohong. Cukup. Teriakan dari Adi. Dia berdiri. Gemetar. Lihat bunga dengan jijik tak pernah saya lihat. Lalu lihat saya. Dia benar, katanya suara keras di ruangan. Kalian semua. Dia benar. Aku di sana. Aku pengecut. Biarkan dia bayar semua. Biarkan Maya buang barangnya. Aku dengar rekaman itu dan benar. Dan timeline itu. Setiap kata benar. Dia bayar semua. Aku konfirmasi. Dia bayar semuanya. Sinta di ujung meja akhirnya pecah. Gelas anggur jatuh. Tak pecah. Hanya tumpul di meja. Anggur merah tumpah ke linen putih seperti darah. Tangan gemetar tak terkendali. Maaf, bisiknya tersedak. Rina. Aku sangat maaf. Tak ada anggur sembunyi. Tak ada Adi Bella. Hanya timeline. Audio. Dan kebenaran. Saya lihat dia. Angguk kecil sedih. Raih ke kotak kayu terakhir kali. Tarik dokumen final. Salinan formulir otorisasi keuangan. Senang kalian semua lihat data, kata saya. Itu sederhanakan bisnis terakhir ini. Letak formulir di meja. Ini salinan tanggung jawab keuangan dan otorisasi kontak yang ibu saya tanda untuk tempat tinggal baru. Seperti kalian lihat, satu-satunya kontak keuangan dan medis adalah case manager dan kerabat terdekat Adi Pratama. Lihat sekeliling meja. Artinya mulai hari ini saya tak lagi terlibat secara hukum atau keuangan. Semua tagihan, semua pertanyaan, semua tanggung jawab. Sekarang lewat saluran resmi ke fasilitas ke anaknya. Rekening saya tutup permanen. Berdiri. Masukkan ponsel kembali ke tas. Mulai masukkan dokumen satu persatu kembali ke kotak walnut. Timeline. USB. Bibir Rini raih. Letak tangan di lengan saya. Mata penuh air mata. Rina, bisiknya tebal. Apa-apa yang kamu butuh dari kami? Dari mereka. Saya jeda. Tangan ditutup kotak. Lihat dia lalu seluruh meja. Wajah kaget malu mereka. Hanya hormat, kata saya. Hanya kebenaran. Tutup-tutup. Kait-kait kuningan. Masukkan kotak ke tas tote. Tarik kunci dari saku. Bunyi gemerincing gema di sunyi mutlak. Dorong kursi. Kaki gesek lantai kayu. Mikrofon bunga mati. Ponselnya yang rekam kini menghadap bawah di meja. Saya lihat Adi. Dia balas pandang. Pucat tapi angguk. Pengakuan. Lihat ibu. Dia tatap anggur merah meresap taplak. Wajah topeng kehancuran total. Tak ada dendam di hati saya. Tak ada marah. Hanya akhir. Angka seimbang.
Akun tutup. Balik. Jalan keluar ruang makan lorong. Tak lari. Langkah Hatta mantap di lantai. Sampai pintu depan. Buka. Ledakan udara November dingin bersih pukul muka. Bau kebebasan. Langkah ke teras dan tarik pintu tutup belakang. Bunyi kunci klik tempat. Tumit keras di jalur kerikil. Ritme mantap di gelap. Tak lihat belakang. Terima kasih sudah dengar cerita saya. Saya sangat ingin tahu kamu dengar dari mana. Jadi silakan komentar di bawah dan kita bagi pikiran. Pastikan subscribe ke Maya Revenge Stories. Like video ini dan tunjuk dukungan dengan tekan tombol hype supaya lebih banyak orang dengar cerita ini.